saya ingin meresensikan satu buku yang berjudul Coping with Depression. Jangan mau kalah dari depresi, karya dari J. Maus. Buku ini diterbitkan oleh Bright Publisher dengan tahun terbit 2018 pada cetakan kedua, yang dimana tebal bukunya ini sekitar 152 halaman dan dimana dimensi bukunya itu 13,5 dikali 20 cm. Seseorang dengan selera humor yang hebat pernah berkata, resesi adalah masa di mana Anda mengencangkan ikat pinggang, sementara depresi adalah saat di mana Anda tak punya ikat pinggang untuk dikencangkan. Ungkapan itu berasal dari kata pengantar buku Coping with Depression, yang dimana itu menyeratkan dan mengindikasikan bahwa betapa krusialnya seseorang ketika mengalami suatu depresi. Di tengah kondisi yang menuntut kita untuk tetap berdaya kuat, tekanan tersebutlah yang justru membuat seseorang lebih mengabaikan kondisi mereka, dan lebih parahnya mereka bahkan tidak menyadari kondisi mereka tersebut. Menyikapi realitas tersebut, buku Coping with Depression ini sangat layak untuk kita baca dan sangat penting untuk kita pahami lebih dalam lagi agar kita tahu bagaimana cara menyikapi depresi. Menyelami lembaran demi lembaran, penulis sejak awal mengajak para pembaca untuk membuka sudut pandang baru mengenai depresi, yaitu depresi adalah masalah nyata yang dapat menimpa siapa saja tanpa mempedulikan latar belakangnya. Berlandaskan dengan cara pandang tersebut, buku ini secara sistematis memberikan pemaparan definisi dari depresi dan memberikan pemahaman yang luas kepada para pembaca tentang penyakit ini. Nah, seringkali ketika berhadapan dengan sesuatu yang rumit, manusia cenderung sibuk mencari solusi yang tidak realistis, hingga tanpa sadar mengabaikan tindakan kecil yang ada di depan mata yang justru menjadi jauh. Penulis mengajak dan menantang para pembaca untuk dapat membuat pertanyaan, mengapa kemalangan ini terjadi kepadaku? Menjadi pertanyaan, apa yang dapat kupelajari dari kemalangan ini? Daya tarik utama pada buku ini terletak pada pembahasannya yang sangat relevan dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2026, tercatat sebanyak 4,8% atau sekitar 363.000 anak dan remaja di Indonesia yang mengalami gejala depresi nyata. Angka yang mengkhawatirkan ini menjadikan buku ini sebuah urgensi bagi pemahaman kesehatan mental pada saat ini. Kehadiran buku ini juga menjadi dorongan kuat untuk membuka kesadaran pembaca akan pentingnya mencari bantuan profesional. Sisi unggul buku ini semakin terlihat ketika dibandingkan dengan karya lain seperti I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki dan ditulis dari Baekshi 2019. Jika isi buku tersebut berfokus kepada dialog emosional penderita, maka buku Coping with Depression menjadi komplement bagi buku tersebut karena buku ini menawarkan solusi konkret. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan dan sangat penting dibaca untuk kalangan remaja untuk mempersiapkan diri mereka di masa depan. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan orang dewasa untuk dapat membacanya. Semua orang berhak mendapat pemulihan, dan kini solusinya ada di tangan. Jadi, mau sampai kapan terjerat dalam ikatan ini? Demikian hasil resensi saya. Kiranya buku ini tidak hanya menjadi suatu pajangan saja, melainkan memberikan manfaat bagi para pembacanya. Sekian dan terima kasih. Salam literasi.